Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala rahmat, limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah Allah pertemukan kita dalam keadaan telah menyelesaikan ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, dan tentunya ini merupakan suatu momentum yang luar biasa yang tak semua orang Allah izinkan untuk dipertemukan dengan momentum tersebut. Maka tentunya kita sama-sama berharap agar seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan suri tauladan bagi kita bersama, khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi telah mengorbankan segenap jiwa, raga, tahta, bahkan keluarganya untuk tegaknya syariat Islam, merubah pola fikir umat terdahulu dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman nur Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khotib untuk berwasiat kepada diri khotib pribadi khususnya dan kepada para jamaah umumnya. Marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalani apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini ialah refleksi nilai luhur puasa yang sejati pasca Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tentunya kita sama-sama memaklumi dan memahami bahwasanya kita telah menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Hal ini berdasarkan perintah yang jelas dari Al-Quranul Karim. Salah satunya yang tertuang dalam kutipan Quran surat Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail ila akhir ayat. Dan makan serta minumlah kalian hingga kalian mampu untuk membedakan antara benang putih dan benang hitam, yakni saat waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya secara umum teknis pelaksanaan dari ibadah puasa ialah menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini tentunya telah kita laksanakan bersama.
Akan tetapi bila kita menelisik lebih jauh, memahami lebih dalam bahwasanya hakikat dari puasa yang sejati tidaklah hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi ada perkara-perkara lain yang kiranya perlu kita tahan pula manakala kita sedang berpuasa. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahur." Rawahu An-Nasa'i. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tak memperoleh apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Dan berapa banyak orang yang mendirikan qiyamul lail akan tetapi tak memperoleh apapun darinya kecuali hanya sebatas begadang belaka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari hadis tersebut dapat kita pahami ada makna, ada pesan tersirat yang ingin disampaikan, bahwasanya puasa itu memang betul bukanlah hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Pun begitu juga rangkaian amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan di malam-malam Ramadan hanya sebatas sahur atau hanya sebatas bergadang belaka bila tak kita terapkan apa-apa yang digariskan lebih dalam, lebih lanjut pada dalil-dalil yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antaranya dapat kita simak penjelasan dalam hadis riwayat Bukhari, dikatakan, "Man lam yada qawla dzuri wal 'amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan justru ia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tak membutuhkan dari rasa haus dan rasa lapar yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita pahami pula bahwasanya salah satu hal yang penting yang perlu kita jaga saat kita berpuasa adalah menahan diri, menahan lisan, menahan ucapan kita dari perkataan-perkataan yang bermuatan kebohongan atau perkataan yang dusta. Kemudian dapat kita simak pula hakikat dari puasa yang sejati tersebut. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim dikatakan, "Laisa siyam minal akli wasyarabi, innama siyam minal lagwi warrafathi." Rawahu Ibnu Majah wa Hakim. Tidaklah puasa itu hanya sekedar menahan dari makan dan minum, akan tetapi sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan diri dari ucapan yang sia-sia dan ucapan yang mengandung syahwat. Rawahu Ibnu Majah dan Hakim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari penjelasan hadis yang kedua, bahwasanya kita juga diserukan untuk menjaga lisan ini, menjaga ucapan kita manakala kita sedang berpuasa dari perkataan-perkataan yang tak memiliki manfaat atau tak memiliki kontribusi positif, yakni perkataan yang sia-sia. Hal ini pun senada dengan salah satu hadis Arba'in An-Nawawi dikatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa-apa yang tak bermanfaat baginya. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita pahami dari hadis tersebut adalah meninggalkan perkataan yang mengundang syahwat. Entah itu perkataan yang buruk, yang negatif, yang bisa memunculkan rasa keinginan syahwat yang besar bagi si pendengar dan lebih-lebih bagi mereka yang mengucapkan. Hal ini pun juga menjadi batasan-batasan yang penting yang perlu kita hindari manakala kita sedang berpuasa. Hal ini dapat kita simak pula dari dalil, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Apa itu perbuatan yang keji dan apa pula itu perbuatan yang mungkar? Secara singkat dapat kita pahami bahwasanya perbuatan yang keji adalah perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat.
Dan perbuatan yang mungkar adalah perbuatan buruk yang berkaitan dengan perut dan akal pikiran kita sama-sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan tentunya banyak dari hakikat puasa sejati yang perlu kita lakukan, perlu kita pahami lebih dalam manakala kita sedang berpuasa. Dan tentunya di antara hal-hal yang penting untuk kita hindari saat kita berpuasa adalah menjaga mulut kita dari makan dan minum. Akan tetapi lebih dari itu perlu pula kita optimalkan dengan menjaga segenap panca indera kita, lisan, jiwa dan raga kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ghibah, entah itu namimah, mengadu domba, entah itu bersaksi palsu dan lain sebagainya. Dan lebih daripada itu juga hal-hal yang berkaitan untuk meningkatkan atau membangkitkan syahwat yang terlarang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sehingga jangan sampai ibadah puasa yang kita kerjakan sebelumnya itu hanyalah sebatas menahan diri dari makan dan minum belaka, karena itu adalah tingkatan terendah dari level puasa seorang hamba, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, ahwamus siyam tarkus syarab wat ta'am. Tingkatan terendah dari puasa adalah sekedar menahan dari minum dan makan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dalam hal ini kita telah menyelesaikan ibadah puasa sebulan lamanya. Maka jangan sampai dengan hadirnya gema takbir di seluruh penjuru negeri ini sebagai tanda bahwasanya kita putus hubungan dengan masjid, sebagai tanda putus pula hubungan dengan tilawah Al-Quran, infak, sedekah dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan selesainya Ramadan ini, justru inilah sebagai pembuktian apakah eksistensi dari puasa yang sejati itu dapat betul-betul kita amalkan, dapat kita lestarikan dan implementasikan dalam kehidupan kita selama 11 bulan ke depan, atau justru kita terbuai dan kembali pada habitat kita masing-masing yang jauh dari nilai-nilai Islami. Maka dari itu tentunya kita sebagai seorang muslim hendaknya tetap istiqomah menunaikan amanah sebagai khalifah, salah satunya dengan menjalankan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara yang kita kerjakan adalah perkara yang terlihat kecil. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dikatakan wa inna haqqul amal ilallah madama wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu, walaupun ia merupakan amalan yang kecil. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah kiranya yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل زمان وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته